aku belum punya bukti kayak gitu kan. So aku telepon Dewi sayang, belum tidur, setengah 2 belum tidur loh dia. Ya kak, aku barusan ketemu dan dia sama perempuan. Kaget dong Dewinya. Ya, karena biar bagaimanapun saya aja yang nggak bukan pasangannya sakit hati. Di klub gini-gini ada buktinya nggak ada sih, cuman dari samping doang. Nah, itu nggak benar. Jangan ngata-ngatain orang aja kerjanya. Makanya jangan katanya kan punya kerjaan situ. Kok kerjanya live aja? Live-nya itu mending kalau misalkan live jualan masih mending, atau di live apa, ini live-nya ngatain orang, ngatain si A, si B, si semua dikatain. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dia merasa paling hebat, paling besar, paling tinggi, paling segala-galanya. Hati-hati mulutmu, harimaumu. Kok enak banget bicara. Siapa di belakang saya? Dia mah nggak tahu siapa di belakang saya. Masa di TikTok panggil, itu ya Dewi Persik itu si tante. Apa nenek? Hah apa? Hah? Lu jangan berani di sosmed sama gue lu. Sini ketemu sama gue lu di ring sini. Tonjok-tonjokan sini sama gue. Saya pulang dan saya pergi berangkat ke Singapura. Asetnya jengger, dia keluar negeri jual apa? Apem say. Apem apa? Aper berjengger gosong. Yang dulu pernah digerebek lagi telanjang itu. Jangan samain sama Dewi Persik, jauh say. Gue pemeran utama, kamu cuma siapa? Coba lihat, dia mau ngomong apa? Gue telepon macam-macam nih si bangsat nih kawannya nih. Mahal ini daripada si jengger tuh yang murah. Yuk. Kalau dia kan sudah murahan tuh, di mana-mana murah harganya. Semua orang sudah tahu rasanya. Yuk. Dari laki A sampai laki Z. Dari hidungnya aja udah busuk. Jengger tuh apa? Kewer-kewer say. Punyanya dia tuh sudah kewer-kewer, kebanyakan size yang masuk. Saya punya bukti. Kalau saya dibilang pansos, seharusnya dari dia bercerai saya udah ngomong. Bercerai dengan yang mana nih? Yang kemarin A enggak. Oh, okay. Kalau ini lebih parah lagi. Kalau saya memang mau pansos, justru dia yang nyuruh. Kainda bikin status itu loh yang foto aku dipukul itu, Mas Fatus Cage sudah bikin. Kainda bikinin tuh kalau Kainda mau naik kan, mau jadi caleg juga sekaligus membela para wanita. Bikin di situ kan, di situ bahwa ini salah satu bukti dari bukti foto adik aku. Ini salah satu bukti foto dari Mami nih ketika yang katanya nggak pernah KDRT adekku di fotonya gitu. Apakah Dewi sejahat itu sama aku? Aku nggak pernah ngulitin Dewi. Yang aku bicarakan itu cuma pokok-pokoknya kita kembali. Setelah itu pulang umroh aku tidak sekali, Wi. Dan ketika aku WA Dewi tanggal 15 malam itu, aku hanya WA kekecewaan aku. Kekecewaan aku sampaikan, dibaca sama dia kok, tapi tidak dibalas. Dan dia punya 2 handphone. Dia bikin voice note ketika dia tahu nanti malam saya mau press con. Siang ini dia voice note saya banyak sekali. Tidak ada yang saya buka, lalu saya blokir. Takut kan? Cupu guys. Kira-kira suhu, ternyata cupu buat yang sebelah jengger. Betul banget. Cupu kau sama babu-babu lu semua. Kagak berani sama Dewi Persik. Takut. Terus kamu pikir Dewi Persik panas gitu kan? Sakitnya itu sampai Iya, banget. sakit itu Kenapa? memang Dia kalau live terus kulitnya memojokkan. parah banget, memojokkan. Aduh, apakah saya balas? Saya hanya ketika saya dikasih sama orang link, saya cuma sakit, cuma astagfirullahaladzim. Apakah saya balas dengan live? Saya bilang, seperti lawannya yang sebelumnya itu, atau saya maki-maki, atau saya kata-katain dia. Saya tidak pernah menyebutkan nama dia dengan sebutan yang jelek seperti yang di sana menyebutkan dia dengan kata-kata apa gitu. Saya tidak pernah seperti itu. Saya bisa kalau misalkan saya balas, tapi saya berpikir saya cuma di sini saya hanya mau klarifikasi tentang kemarin itu. Saya baik-baik kok, saya gentle antara Dewi dan saya WA. Kita udah lama ya. Aku kan orangnya tipenya kalau memang udah nyakitin banget, udah sedih banget, itu pasti air mata yang menjawabnya kan, seperti itu. Sebenarnya kan simple, yang aku tahu tuh kan udah selesai semuanya ketika di Bali, udah selesai karena aku udah umroh. Umroh itu kita masih baik-baik aja, tapi sebenarnya hubungan tidak baik itu ketika perempuan ini ketemu lagi dengan laki-laki ini, seperti itu aja sih. Kan kalau misalkan kejadian di Bali kan semuanya kasarannya atas
perintah bila diberikan kepada saya. Sebenarnya kebodohan yang terjadi adalah kebodohan seorang Indasari gitu. Maksudnya saya melakukan kebodohan karena mau disuruh-suruh orang. Nah ketika mau turun, ini aku tangga dari lantai 3 mau turun ke bawah. Ini aku di sini posisinya sama ini aku di belakang Kak Kris, nih Kak Kris depan aku. Ini cowok ini dari sini. Nah, nah dia berdua sama perempuan, berandengan dan ketawa-ketawa. Kita papasannya kan di sini. Dia sampai atas, dia masuk ke dalam. Kayak gitu. Kita sampai bawah, aku Kak Kris. Ya udah kita udah tahu deh sama perempuan, selesai. Aku bilang nggak bisa kayak gitu dong Kak, aku harus temuin dia. Aku bilang kayak gitu kan. Terus naik, baru mau masuk ke pintu, aku kan nggak siap-siap handphone. Kayak aku pikir apa dia lagi di duduk atau lagi di mana gitu kan. Kagetnya itu ketika aku di depan pintu mau masuk lantai 3, itu kan pintunya adalah apa namanya itu kaca bening. Jadi dia lihat aku lihat dia gitu. Dia sedang berpelukan menghadap ke DJ, dia peluk dari belakang. Ya seperti itulah mukanya dia ada di rambut si ceweknya itulah gitu kayak gini. Jadi dia kaget, aku kaget, dia kabur. Kalian tuh udah hubungan udah deket banget, udah kakak adik gitu kan. Emang nggak bisa gitu diselesaikan secara baik-baik? Makanya di sini semua teman-teman kan tahu, kalau teman-teman yang artis atau teman-teman yang mengerti bahwa kita di hubungannya kan dekat. Tapi kan dia di live-nya selalu bilang teman biasa aja kok yang suka bertamu. Anda terlalu jahat bicara. Jadi kalau misalkan saya jahat ya, saya keluarkan semua apa tentang kejadian kamu, tentang kamu, apapun itu, kamu bisa itu loh, bisa saya bongkar semuanya. Seorang polisi, apakah di sini aku harus spill polisi itu siapa? Karena polisi itu sudah gitulah. Enggak, saya nggak sejahat dia yang harus gamblang gitu. Saya juga bisa bicara apa yang terjadi pada diri kamu. Enggak. Terus si perempuannya bertanya kepada laki-lakinya, ada adegan pelukan ya, pelukan atau apa ya itu namanya ya, namanya kita di suatu klub dan keadaan saya lagi pada saat itu lagi gelisah, berarti kan mengiyakan, itu aja sih. Terus udah clear semuanya karena menurut saya lo mau ngapain itu bukan urusan gue gak ada kepentingan di sini dan gue gak pernah ikut campur urusan kalian gitu. Tapi kan saya yang selalu ikut campurin gitu. Dan sakitnya saya dibilang pansos. Udah terlalu sakit hati, Irma, sakit hatinya luar biasa. Permintaan maaf udah enggak, karena malam ini saya press, kalau besok dia masih cuit-cuit katain saya terus. Udah sakit hati banget. Biarkan hukum yang bicara. Kalau saya sih bicara seperti itu aja. Mengejutkan. Berita terbaru hari ini. Indasari gerah, harga dirinya diinjak. Kini tantang balik Dewi Persik sebut tidak takut. Indasari merasa harga dirinya diinjak penyanyi dangdut Dewi Persik. Kini Indasari siap melawan sang biduan demi harga dirinya. Belakangan ini, penyanyi Indasari dan Dewi Persik memang tengah berseteru. Hal ini dipacu lantaran permasalahan asmara Dewi Persik dengan seorang pilot bernama Ruli. Indasari mengekspresikan penyesalannya atas keterlibatan dalam masalah rumit antara dirinya dan Dewi Persik, termasuk mantan kekasih Dewi, Ruli. Seperti dikutip dari salah satu akun ternama, keputusan untuk membongkar perselingkuhan Ruli di sebuah klub di Bali menjadi pemicu perseteruan yang berlarut-larut. Awalnya, Indasari ingin menolong sesuai perintah dari Dewi langsung. Dia menemukan Ruli berpelukan dengan wanita lain. Namun setelah insiden tersebut, Dewi Persik malah memaki-maki Indasari di media sosialnya. Indasari merasa kecewa karena menurutnya masalah ini seharusnya sudah selesai setelah dia kembali dari Bali. Hubungan Indasari dan Dewi Persik ini memanas. Hal ini lantaran dugaan perselingkuhan Ruli yang dibagikan oleh Indasari di media sosial. Diketahui, Ruli merupakan pilot tunangan penyanyi dangdut Dewi Persik. Imbas unggah foto Ruli diduga selingkuh di Bali, Indasari kini terancam dipolisikan oleh pilot tunangan penyanyi dangdut tersebut. Dewi Persik pun menuding Indasari panjat sosial ataupun pansos karena kuak dengan perselingkuhan Ruli. Lantas saja menuai banyak pro dan kontra. Bagaimana menurut Anda?